Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita. Kita tutup mata kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan kita. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Pagi ini kami datang ke tempat-Mu Tuhan. Kami ingin mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Kami tinggalkan segala-sesuatu dalam diri kami Tuhan. Kami ingin dekat, lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Kami ingin sujud Tuhan. Bahkan kami akan memberikan diri kami Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, inilah pujian kami. Tuhan, Engkau adalah penolong yang setia dalam hidup kami Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku imbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang,
pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari yang terkasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Dan biarlah kita pula memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 hingga 12 berbunyi demikian. Inilah kasih itu, bukankah kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin, amin, amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara dan saudari. Selamat pagi sekali lagi untuk kita semuanya. Ya, senang sekali kita boleh dipimpin, ditolong oleh Tuhan menjalani segala perjalanan hidup kita, sehingga kita juga boleh diizinkan ada di minggu yang ketiga ini di bulan September, ya. Bulan yang juga boleh kita peringati dalam kehidupan keluarga besar GKMI, yaitu sebagai bulan perdamaian. Minggu pertama kita sudah boleh belajar bagaimana kita perlu dan harus berdamai dengan Tuhan. Lalu juga kita sudah boleh belajar bagaimana kita juga boleh berdamai dengan diri kita. Nah, hari ini juga kita mau belajar bukan hanya dengan Tuhan dan diri kita berdamai,
Tapi kita juga harus belajar menjadi orang-orang yang menghadirkan damai bagi sesama manusia, ya. Karena itu supaya juga iman kita bukan hanya menjadi iman yang hanya ke dalam, kepercayaan kita bukan hanya menjadi kepercayaan untuk diri sendiri, tapi kepercayaan kita itu juga menjadi sebuah kepercayaan yang mempersaksikan Tuhan di dalam segala laku kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, doakan dan dukung terus untuk pelayanan di gereja kita, terlebih lagi untuk kita segera nanti menyambut hari ulang tahun gereja kita ya. Di akhir bulan Oktober kita akan merayakan hari HUT pendewasaan atau berdirinya GKMI Bandung yang ke-41. Ya, doakan supaya semuanya juga bisa berjalan dengan baik. Dan begitu juga doakan Bapak Ibu nanti di akhir minggu saya bersama dengan Pak Danu dan juga Penatua Saiful akan berangkat untuk mengikuti sidang Majelis Pekerja Lengkap MPL Sinode kita yang keempat, yang terakhir sebelum nanti di tahun 2024 kita juga akan mengadakan sidang raya Sinode ya. Doakan Bapak Ibu supaya ada keputusan-keputusan yang baik yang tentunya juga demi kemuliaan Tuhan boleh semakin dinyatakan melalui kehidupan keluarga besar GKMI ya. Dan juga Bapak Ibu kalau tadi memang mungkin Bapak Ibu datang kok parkiran sudah agak sempit gitu ya. Ini ada apa? Nah ini dari majelis, dari bidang pengembangan ekonomi gereja, kita akan membuka satu unit usaha Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Jadi gereja akan membuka satu ya, semoga bisa juga nanti terus bergulir. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus itu juga menjadi satu kenyataan di GKMI Bandung. Yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Kata gembalakan di situ bukan hanya mengembalakan firman tapi juga mengembalakan seluruh aspek holistik dalam kehidupan bergereja. Ya. Nah karena itu nanti itu akan dibuka yang satu namanya unit usaha yaitu Pomigor ya. Pom minyak goreng Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat ada pom mini gitu ya yang menjual bensin ya, kita tidak perlu ke SPBU misalnya begitu, pom-pom mini. Nah ini ada yang namanya pom minyak goreng. Jadi nanti kita akan menjual minyak goreng Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jemaat boleh misalnya nanti hari Minggu mau habis ibadah mau beli juga boleh Bapak Ibu asal bawa jerigennya begitu. Jadi nanti dimasukkan di jerigen ya, lalu itu jadi bisa minyak goreng Bapak Ibu. Hasilnya keuntungannya tentu untuk pelayanan kita gitu ya. Ini bukan untuk majelis tapi untuk gereja kita. Nah Bapak Ibu kan sudah lihat ya pewartaan tentang kas gereja kita yang sedemikian rupa, maka kita juga harus berpikir. Tapi juga bukan berarti mengurangi persembahan kasih dari Bapak Ibu juga untuk mendukung kehidupan bergereja. Ya, begitu Bapak Ibu. Wah, ini Bintang baru datang nih. Halo Bintang. Wah, ya. Baru ulang tahun juga itu, dekat-dekatan tuh sama Alvin berdua itu, ulang tahunnya bareng tuh satu hari. Ya, selamat datang dan selamat beribadah untuk kita sekalian. Shalom Bapak Ibu. Wah kurang semangat nih. Shalom Bapak Ibu. Ya, sebentar kita akan mau naikkan pujian kita, kita mau besarkan nama Tuhan kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira.
kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Buat sekali lagi. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu? Saya harap semuanya tahu lagu ini, karena ini termasuk lagu sekolah minggu ya dulu ya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa Bapak Ibu? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mungkin boleh yang sebelah kiri saya. Namanya Yesus. Nama siapa Bapak Ibu? Yesus yang menghibur hatiku. Sebelah kanan saya. Namanya namanya nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Sebentar kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita mau siapkan diri kita mau siapkan hati kita. Terlebih lagi kita mau bilang sama Tuhan kita, Tuhan Kau tuh Tuhan. Segala yang kami lewati itu tidak seberapa dibandingkan dengan kuasa
kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kita menaikkan pujian ini sebab Tuhan yang lebih tahu segala sesuatu di dalam diri kita. Ini kami, inilah seruan hati kami. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Oh, ku percaya yang tak pernah gagal lebih dari pemenang. Ku percaya yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Oh, percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bangga punya Allah seperti Engkau, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang lebih tahu bagaimana cara untuk membuka jalan saat kami tiada jalan. Engkau satu-satunya Allah yang tahu bagaimana cara untuk menopang dan bagaimana cara untuk menolong kami.
Di saat kami ya Tuhan tak berdaya, di saat kami ya Tuhan mengalami sakit penyakit, di saat kami ya Tuhan mengalami beban kehidupan kami ya Tuhan yang mungkin begitu berat. Dikala kami sedih, dikala kami tak berdaya dan berduka, Engkaulah satu-satunya penghibur kami. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, sumber pertolongan kami ya Tuhan. Dan Engkaulah satu-satunya tempat perteduhan kami. Engkau tempat di mana kami mengadu ya Tuhan. Hanya kepada Engkaulah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mungkin hari-hari ini ya Tuhan, begitu banyak anak-anak-Mu yang mengalami beban berat, mengalami pergolakan kehidupan, permasalahan, persoalan. Bahkan banyak yang mungkin berputus asa, yang sepertinya kehilangan harapan. Maka dari itu ya Tuhan, kami mohon kepada Engkau, berikanlah kepada mereka ya Tuhan pengharapan yang pasti. Kami mungkin ya Tuhan hari-hari ini mengalami peremukan dalam kehidupan kami. Mengalami peremukan melalui persoalan, berbagai-bagai problema, masalah, konflik dalam keluarga dan bersaudara, bahkan bergereja. Tuhan, pulihkanlah setiap hati kami. Ajar kami untuk menjadi hamba-Mu yang senantiasa merendahkan hati di hadapan Engkau. Karena kami ya Tuhan bukan siapa-siapa dan kami tidak ada apa-apanya. Kami diibaratkan debu ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur melalui pengorbanan-Mu, menjadikan kami menjadi berharga dan mulia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa kami punya Allah yang terus membentuk kami, memproses kami, mengajar kami, menuntun kami ya Tuhan. Untuk setiap masalah kami bersyukur bahwa kami dibentuk, kami diajar untuk menjadi serupa dengan gambaran-Mu yaitu Yesus Kristus. Di mana melalui gereja ini ya Tuhan, membangun sebuah keluarga dan komunitas di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarkanlah hidup kami ya Tuhan terus dituntun melalui kebenaran-Mu. Kami percaya ya Tuhan bahwa kebenaran itu dapat memerdekakan kami. Kebenaran itu ya Tuhan dapat memulihkan kami, yang membawa kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Seringkali kami mengalami kegagalan dan kegagalan terus dalam berkomitmen kami mengiring Engkau ya Tuhan. Tetapi melalui proses itu ya Tuhan, melewati batu-batu kerikil ya Tuhan, bahkan batu yang begitu besar. Tetapi kami percaya bersama Engkau ya Tuhan, kami dapat melewati semuanya itu. Dan kami akan mengalami kemenangan ya Tuhan bersama Engkau. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan ya Tuhan. Di dalam Tuhan ada kemenangan dan ada kepastian ya Tuhan. Biarlah melalui pembentukan itu kami terus dituntun dan diajar ya Tuhan. Untuk menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Menjadi perabot-perabotnya Tuhan. Terima kasih. Kami juga ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan begitu nyata. Kasih-Mu ya Tuhan yang begitu baik. Ajar kami ya Tuhan, berpusatkan hati kami, iman kami, kepercayaan kami hanya kepada Engkau. Di saat kami menghadapi berbagai-bagai macam persoalan kehidupan, ajar kami hati kami, pikiran kami, iman kami yang berpusatkan kepada Engkau, yaitu berpusat kepada salib-Nya ya Tuhan. Ketika kami menolong orang lain, membantu orang lain, ajar kami bahkan ya Tuhan untuk melupakan semuanya itu. Tetapi ajar pula kami ya Tuhan untuk mengingat kasih-Mu dan pemberian dan pertolongan yang Tuhan nyatakan melalui
orang-orang yang Tuhan percayai ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah ya Tuhan kami datang kepada Engkau bukan hanya sekedar datang, meminta segala sesuatu apa yang kami inginkan. Tetapi ajar kami lebih lagi ya Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan, pergi menyatakan kebenaran firman-Mu dan menyatakan apa yang menjadi visi yang daripada Tuhan, misi yang daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan berdoa apa yang Tuhan taruh melalui gereja ini, melalui visi misi ya Tuhan yang Tuhan taruh. Biarlah ya Tuhan kami bersatu hati, sepikir dan setujuan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Agar gereja ini ya Tuhan di mana di akhir bulan Oktober akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun gereja ini yang ke-41. Biarlah ya Tuhan gereja ini menjadi gereja yang dewasa, menjadi gereja yang terus ya Tuhan menjadi saksi bagi Kristus ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami di tempat ini. Tuhan kiranya Engkau senantiasa pakai hamba-Mu untuk mengembalakan jemaat-Mu ini, mensejahterakan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, sehingga menjadi jemaat yang militan, menjadi jemaat yang terus terbangun dalam keluarga Allah. Karena kami ya Tuhan dipanggil, didesain untuk menjadi keluarga Allah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah pergolakan dan menjelang pemilu tahun politik ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sehingga dapat berjalan dengan baik, dapat stabil walaupun berbagai macam mungkin begitu banyak persaingan. Tetapi mereka memiliki hati untuk membangun ya Tuhan dan mesejahterakan bangsa ini. Taruhlah hati yang takut akan Engkau kepada mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiranya juga Tuhan Engkau taruh hati yang takut akan Engkau dan hati yang memiliki kepemimpinan untuk membangun bangsa ini. Seluruh jajarannya ya Tuhan, melalui anggota DPR, MPR, semua legislatif dan KPK ya Tuhan. Seluruhnya mulai dari tingkat gubernur, bupati, wali kota ya Tuhan, camat, RT, RW, Engkau berkati mereka dan pakai mereka untuk mengemban tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada, walaupun ya Tuhan mungkin berbeda denominasi, tapi kami percaya ya Tuhan di balik perbedaan denominasi ini, setiap gereja ya Tuhan memiliki fungsi masing-masing dan berbeda-beda, tetapi kami menjadi satu tubuh dan berpusatkan kepada kebenaran firman Tuhan dan berpusatkan kepada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan setiap lembaga-lembaga misi kami berdoa supaya mereka juga ya Tuhan terus giat untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab untuk memberikan ya Tuhan, dan apa yang menjadi perintah amanat agung itu dapat diekspresikan melalui kasih yang Tuhan nyatakan melalui kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Para penginjil-penginjil yang ada di desa-desa, berkatilah mereka dan pakailah senantiasa mereka dalam kehidupannya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa untuk setiap komisi yang ada ya Tuhan di gereja di tempat ini ya Tuhan, mulai dari komisi Usinda, komisi Bapak, komisi wanita, komisi anak ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dan seluruh majelis yang ada. Biarlah ya Tuhan kami dapat bersatu hati untuk mengekspresikan kasih Allah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk PPA Pelangi Pemulihan, biarlah yang menjadi wadah ya Tuhan sebagai pelayanan untuk melayani anak-anak yang prasejahtera itu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap para pelayan-pelayan mimbar ya Tuhan, sehingga mereka pun juga ya Tuhan dengan berkomitmen untuk melayani Engkau di tempat ini, mereka dapat bersatu hati. Pakailah mereka melalui talenta yang Tuhan berikan kepada mereka
karunia yang Tuhan berikan kepada mereka, bakat yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka dapat ya Tuhan melayani dengan sungguh-sungguh, dan mereka ya Tuhan biarlah melalui setiap tubuh mereka dapat dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, dan sehingga itu dapat dikatakan menjadi ibadah yang sejati. Berikanlah kepada mereka kesetiaan dan kerinduan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang ada, yang mungkin hari-hari ini mengalami beban berat, ekonomi, usaha mereka. Pulihkanlah mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya setiap jemaat-Mu yang mungkin mengalami sakit penyakit, pulihkanlah mereka dan sembuhkanlah mereka. Yang terkhusus ya Tuhan, untuk pemulihan Ibu Retno ya Tuhan, kami percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah. Biarlah karena Engkaulah satu-satunya pengharapan, biar di dalam hatinya iman Ibu Retno memiliki pengharapan yang pasti dan jiwanya dapat terselamatkan ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Handita ya Tuhan, dan ayahnya dan kakaknya ya Tuhan, semua keluarganya diberikan kekuatan ya Tuhan yang daripada Tuhan dan berpengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami naikkan dan kami panjatkan, dan kami akan mengakhiri ya Tuhan doa ini melalui doa yang kami panjatkan seperti yang Tuhan ajarkan, itu doa Bapa kami. Mari kita sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dan berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan diri kita untuk mendengarkan apa perkataan Tuhan melalui hamba-Nya. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sampai hari ini ada Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi oleh karena kasih-Mu.
jadikanku hamba yang kenal selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biarlah Tuhan pujian ini sungguh menjadi pujian yang membuka hati dan pikiran kami untuk kami benar-benar pula menjadi orang yang mengenal Engkau dengan penuh kedalaman, dan bahkan pengenalan itulah yang juga mengubahkan hidup kami. Dan kami menjadi orang-orang yang selalu mengikuti Engkau dan bahkan juga mewujud nyatakan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pengenalan itu juga boleh tertangkap dengan jelas ketika kami ada di tempat ini untuk bersama-sama mendengarkan permenungan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan permenungannya ini juga menjadi firman yang membuat kami lebih dalam lagi mengenal segala kehendak-kehendak-Mu. Hadirlah Tuhan dan izinkan pula hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang telah dipersiapkan dan akan diperkatakan. Biarlah semuanya juga boleh seturut dengan kehendak-Mu pula. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang terkasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, berdamai dengan sesama itulah tema kita pada minggu ini. Mari Bapak Ibu kita boleh membaca dari Efesus di pasalnya yang keempat. Kita memperhatikan ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Efesus pasalnya yang keempat dari tulisan Rasul Paulus, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Kita memperhatikan di pasalnya yang keempat, ayat yang ke-31 sampai dengan 32. Kalau perikopnya, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Manusia Baru. Jika kita sudah menemukan, mari kita sama-sama memperhatikan. Saya akan menolong untuk membacakan kepada kita sekalian dengan Alkitab terjemahan baru versi yang kedua, ya, terjemahan baru kedua. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu memiliki kesetiaan untuk membaca firman Tuhan dan juga memiliki kesetiaan untuk merenungkannya, dan terlebih lagi juga mau mewujud nyatakan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan setiap saat. Bapak Ibu, saya masih ingat dulu waktu saya kuliah, kami pernah main drama, main teater begitu ya. Mahasiswa-mahasiswa teologi ya, yang notabene ya tentunya diharapkan nanti setelah tamat menjadi hamba-hamba Tuhan. Nah, teman saya itu ada yang memang dulu dia belajar teater, lalu dialah yang menjadi sutradaranya. Lalu kita latihan dan di naskah itu ada satu bagian teman saya yang sekarang jadi sudah pendeta juga di gereja di Sumatera, gereja nasional sebenarnya tapi berbasis suku. Perannya itu dia disuruh marah gitu ya. Disuruh untuk marah.
Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Naskah itu tidak bisa dia perankan dengan ada sisi emosinya gitu loh. Jadi datar terus gitu. Dia ngomong, bicara itu datar saja gitu. Lalu sampai sutradaranya teman saya yang juga sekarang sudah jadi pendeta gitu, dia bilang marah kamu gitu loh. Sampai dia dekatin itu teman saya ini yang memerankan sisi emosional, dia dekatin lalu dia pukul itu badannya, marah kamu, marah kau sama saya, cepat marah gitu. Dia paksa untuk teman saya ini marah gitu, marah kamu sebelum dia mengatakan dialognya gitu. Jadi supaya terpancing dulu sisi emosionalnya, dia pukul itu teman saya, ayo kamu marah, marah kau sama saya, ayo berantem kita, kata gitu, ayo marah kamu. Tapi apa kata teman saya? Teman saya ini orang Batak Bapak Ibu, ya orang Batak ini, marga Sihombing. Ya, marga Sihombing ya, nggak tahu Sihombing berarti mungkin ini lemah lembut semua ini kelihatannya ini ya. Ya, Sihombing, opung boru saya juga Sihombing kok. Jadi gitu ya. Ya, lalu teman saya ini bilang, nggak bisa bang aku marah, katanya gitu. Dia dengan polosnya bilang, nggak bisa bang aku marah, katanya. Marah kau, nggak bisa bang, katanya. Akhirnya ya diganti peranannya Bapak Ibu. Dalam hidup kita ini satu pertanyaan bagi kita sesamanya Bapak Ibu. Apakah ada di antara kita di sini yang tidak pernah emosi? Ada di antara kita jemaat GKMI Bandung ini selalu umur hidupnya sampai dengan hari ini, di hari Minggu ketiga di bulan September ini, Pak saya itu tidak pernah emosi. Ada Bapak Ibu? Berarti itu sudah semi malaikat itu berarti. Ada Bapak Ibu? Ada yang tidak pernah emosi jiwa gitu. Ya? Ibu pernah emosi enggak Bu? Sama Bapak? Hah? Sering? Oh sering ya kan? Ya, Pak Riko emosi enggak pernah emosi? Istrinya enggak pernah? Kalau bapaknya? Ya Bapak Ibu pasti kita pernah emosi ya. Ya, pasti kita pernah emosi. Lalu pertanyaannya kenapa kita emosi biasanya? Apa penyebab kita emosi? Kira-kira Bapak Ibu, nggak tahu Pak, pokoknya saya pengen emosi aja. Nah kalau itu berarti ada something wrong itu dalam diri kita, perlu dibawa ke psikiater itu. Pasti ada penyebabnya. Ya. Ada yang merangsang kita untuk menjadi emosi. Entah itu situasi dan segala sesuatu yang sepertinya mungkin tidak cocok, tidak klop, tidak sesuai dengan keinginan diri kita. Paling tidak itu menjadi sebuah simptomnya, penyebabnya mengapa kita menjadi orang yang emosi. Tapi Bapak Ibu saya menemukan bahwa emosi itu adalah sesuatu yang baik sebenarnya juga dalam hidup kita. Ya, kalau kita juga tidak pernah emosi maka juga patut dikhawatirkan juga, ada something wrong juga dalam diri kita. Ya, jadi emosi itu sebenarnya baik Bapak Ibu dan itu menunjukkan bahwa kita juga sedang dalam keadaan hidup. Ya, hidup yang normal sebenarnya. Ya, karena itu saya katakan di sini jangan takut untuk juga mengungkapkan emosimu. Ya, jadi itu poin pertamanya Bapak Ibu. Jangan kita takut untuk mengungkapkan emosi kita, tetapi ini yang penting juga, lakukanlah dengan cara yang sehat. Sehingga dengan emosi itu juga dapat menghadirkan kehidupan yang lebih baik. Jadi saya katakan emosi itu mungkin karena ada sesuatu yang tidak cocok dengan diri kita. Yang bisa jadi itu adalah sesuatu yang normal, yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita ini. Yang baik, tapi tidak terjadi. Nah karena itu kita emosi. Nah bukan artinya dipendem gitu. Bukan artinya didiamkan. Ya seperti cerita Bapak Ibu di sebuah terminal. Ya, terjadilah ada orang Jawa ya, yang sedang duduk menunggu bis untuk datang. Lalu datang orang Batak ya mendekati ya, nggak sengaja dia lewat di depan si orang. Ini bukan masalah suku ya, tapi cerita saja ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, dia lewat di depan si orang Jawa ini, nggak sengaja si orang Batak ini mijak kaki dari si orang Jawa ini. Terinjak kakinya, set. Lalu si orang Jawa dari suku Jawa ini bilang, 1 kali. Orang Batak ini dengar Bapak Ibu, 1 kali. Apa maksudnya ini? Katanya kan, lalu si orang Batak ini balik lagi Bapak Ibu. Dan kali ini yang dia lewat di depan si orang Jawa ini sudah sengaja. Ya kalau tadi yang pertama dia tidak sengaja, tapi yang kedua ini dia sudah sengaja. Diinjaknya lagi kaki si orang Jawa ini. Lalu orang Jawa ini bilang apa? 2 kali.
Orang Bataknya langsung keluar emosinya Bapak Ibu. Udah malas kayaknya orang ini makan nasi kelihatannya katakan. Udah malas kayaknya dia bernafas. Lalu Bapak Ibu tanpa dia lebih jauh langsung dia berbalik lagi. Dia injak kaki si orang Jawa ini. Sebelum si orang Jawa ini menjawab yang ketiga, lalu si orang Batak ini bilang 3 kali. Kalau 3 kali kenapa rupanya? Lalu apa jawab si orang Jawa ini Bapak Ibu? Enggak apa-apa, cuman ngitung aja katanya. Kira-kira kalau kita seperti itu emosi kita makin jadi enggak Bapak Ibu? Ini kan emosi nih. Tapi si orang Jawa ini dia bisa mengontrol emosinya, tidak tersulut, ya sehingga tidak terjadi konflik, tidak terjadi persoalan, tidak terjadi perkelahian. Bapak Ibu kadang-kadang kalau emosi yang tidak tertata dengan baik, tidak dilakukan dengan cara yang sehat, itulah yang bisa memunculkan yang namanya konflik. Betul tidak? Tapi konflik itu baik atau enggak sih sebenarnya Bapak Ibu? Baik. Ya, ini sudah saya kasih bocoran berarti khotbahnya sama si Abah. Konflik itu baik Bapak Ibu. Konflik itu dari 2 kata configre. Ya, dari 2 kata. Konflik itu sebenarnya dari 2 kata configre, yaitu artinya bahasa Latin yaitu artinya percikan api. Jadi konflik itu sebenarnya adalah percikan api artinya Bapak Ibu. Salah satu artinya. Percikan api ini kalau dikelola dengan baik, dia kan bisa menjadi baik. Betul tidak? Jadi artinya dia menjadi api lalu dipakai untuk memasak, ya, dan akhirnya itu memunculkan makanan untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau percikan api ini tidak dikelola dengan baik, akhirnya apa yang terjadi? Kebakaran Bapak Ibu. Jadi artinya Bapak Ibu emosi yang bisa memunculkan konflik itu sesuatu yang sebenarnya baik apabila ya dikelola dengan cara yang baik dan akhirnya itu bisa menghadirkan kehidupan yang lebih baik. Jadi juga jangan juga ya kita tahan atau endep ya emosi kita itu. Kita tekan emosi kita, akhirnya kadangkala itulah yang sering membuat kita yang mengalami sebenarnya sakit dalam hidup ini. Ya, kalau dibilang ini joke ini, kalau orang Batak sama orang Jawa itu penyakit paling dominannya apa Bapak Ibu? Kalau orang Jawa itu biasanya sakitnya paling sakit apa? Ya, biasanya itu sakit hati, gitu kan? Karena semuanya itu diempet. Karena kan filosofis hidupnya itu harmoni. Wes lah, ya kan? Gak usah terlalu ribut, semuanya itu ya teratur aja lah. Udahlah harmoni gitu loh. Itu kan sehingga sakit hati karena semuanya itu diempet, dipendam begitu. Tapi kalau orang Batak sakitnya sakit apa? Bapak Ibu, biasanya ini joke-nya nih. Orang Batak itu biasanya sakitnya itu sakit jantung. Karena meledak-ledak Bapak Ibu. Akhirnya tensinya tidak terkontrol, stroke Bapak Ibu kan. Nah itu, meledak-ledak terus ya semua juga gak bisa terkontrol. Artinya Bapak Ibu perlu dikombinasikan. Situasi hidup kita selalu diperhadapkan dengan hal sedemikian rupa. Ada hal-hal yang bisa membuat kita emosi, yang bisa membuat kita marah. Itu tidak salah apabila dikelola dengan baik sehingga tujuannya menghadirkan kehidupan yang lebih baik. Tapi adalah keliru menurut hemat saya kalau kita selalu menekan sisi emosional kita. Apalagi kalau kita bilang orang Kristen percaya sama Tuhan enggak boleh marah. Ya, enggak gitu juga Bapak Ibu. Marahlah, Yesus aja marah enggak? Yesus pernah marah enggak Bapak Ibu? Bahkan Yesus tuh pernah bukan hanya marah, ngamuk. Ngamuknya itu tenanan, serius Bapak Ibu. Kapan itu? Salah satunya. Kapan Yesus itu pernah marah besar? Kapan Bapak Ibu? Waktu dia melihat ketidakbenaran di dalam bait Allah. Ya kan? Emosi itu Bapak Ibu. Jadi kalau makanya pertanyaan saya, kalau kita menjadi orang percaya itu enggak pernah juga marah terhadap ketidakbenaran, ketidakadilan, ketidaksesuaian, ya berarti something wrong juga. Kita sudah melampaui Tuhan. Tapi marahlah secara dewasa, hikmat, penuh dengan rahmat Tuhan di dalamnya. Nah Bapak Ibu, Rasul Paulus ini menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus. Ini kalau dalam perjalanan pelayanan Paulus, ini surat ini adalah perjalanan kedua Paulus. Ya, dia beberapa kali itu berjalan, lalu dalam perjalanan itu menghadirkan jemaat-jemaat, termasuk perjalanan kedua itu dia menghadirkan jemaat di kota Efesus. Nah kalau kita boleh belajar Bapak Ibu Saudara dan Saudari, jemaat yang ada di Efesus ini adalah jemaat yang multi etnis.
Jadi bukan jemaat yang hanya terdiri dari satu suku bangsa. Tetapi jemaat di Efesus itu adalah jemaat yang multi etnis. Yang juga tentunya ini menjadi sesuatu hal yang baik, tetapi juga menjadi sebuah persoalan. Ketika ya sisi kebudayaan sukunya itu terlalu dominan diterapkan dalam kehidupan kebersamaan sebagai orang-orang percaya. Nah karena itu kalau kita boleh lihat Bapak Ibu, maka jemaat yang multi etnis ini sebenarnya punya potensi yang besar untuk mempersaksikan Kristus. Ya, karena banyak ragamnya, tetapi bisa pula menyalibkan Kristus untuk kedua kalinya ketika tak menguasai emosi-emosi yang negatif yang muncul dari kehebatan sukunya. Jadi juga berarti Bapak Ibu, kalau apalagi GKMI Bandung ini, kita sebenarnya di gereja ini bukan terdiri hanya satu etnis suku bangsa. Ya, kalau nggak salah itu, kalau boleh dicek ada 9 suku bangsa yang ada di tempat ini Bapak Ibu. Ya, beragam-ragam dengan latar belakang kebiasaannya, dengan juga latar belakang pola pikirnya, dengan juga sikap dan karakternya. Kalau tadi saya bilang saya ini orang Batak, Tulen. Kalau saya terlalu memaksakan misalnya nilai kebatakan saya, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Perang. Saya pernah membuat seseorang itu nangis Bapak Ibu hanya dengan perkataan saja. Ya, saya hanya bilang karena saya dulu dari Medan gitu, di Medan itu biasa kan kalau ngomong alah diamlah kau berisik kali pun. Ya kan? Itu kan orang Medan kan biasa begitu kan Bapak Ibu kan? Alah. Pak Agus kan baru beberapa minggu lalu tuh ke Medan kan? Jamnya aman Pak? Gak hilang kan? Biasanya katanya kan cara ciri-ciri kalau udah sampai ke Medan, keluarkan dari mobil gini kalau jamnya hilang. Itu udah sampai di Medan tuh berarti katanya. Ya kan? Udah langsung copetnya cepat gitu katanya. Ya, nah Bapak Ibu, ya pernah saya begitu Bapak Ibu. Saya bilang udahlah diamlah berisik kali pun gitu kan. Nah, ternyata saya lupa orang yang saya ajak ngomong ini adalah orang dari Jawa Bapak Ibu. Bagi dia itu adalah perkataan yang sangat kasar sekali. Tapi kan saya masih bawa itu kebatakan saya, model Medan saya, hidup Medan saya itu kepada orang yang di luar daripada suku saya. Akhirnya dia nangis Bapak Ibu. Lalu saya bingung, loh kok nangis? Terus saya pikir ini kan di Medan tuh biasa ini. Ngomong seperti ini biasa, masih standarnya itu levelnya level bawah ini. Ya kan, di Medan itu Bapak Ibu, ya ini ya pengalaman saya dulu. Di Medan itu angkot itu bisa menjadi raja itu. Nah, nggak tahu mungkin itu juga banyak di Bandung ini karena teman-teman kita dari sana itu bawa ke sini kan. Wah itu pernah Bapak itu lampu merah itu ya kalau kita ada angkot di depan kita klekson karena sudah lampunya hijau gitu udah waktunya jalan kan. Tapi kita klekson Bapak Ibu, tin 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 gitu kan. Itu bisa supir angkotnya itu keluar dari mobil bilang mau cepat kau dari atas. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita ya yang mungkin dari Jawa ini ke Medan tuh shock terapinya itu luar biasa. Waduh stres gak gitu. Dia keluar tuh bilang gitu, mau cepat kau dari atas katanya. Bapak Ibu saya pernah ngisi bensin itu di Medan Bapak Ibu melihat. Ngisi bensin Bapak Ibu di pom gede SPBU, mobilnya itu Innova keren. Lalu Bapak Ibu isi bensin, yang keluar dari mobil itu Bapak Ibu seorang laki-laki berbadan hitam gelap ya, tidak pakai baju Bapak Ibu. Mobilnya itu sementara pakai AC. Ngisi bensin dia yang turun dari SPBU gede, dia ngisi bensin itu gak pakai baju Bapak Ibu. Kalau orang Batak bilang tuh salang-salang gitu ya. Dia tuh telanjang dada Bapak Ibu. Ya, telanjang dada itu turun, mobilnya itu pakai AC Bapak Ibu. Dari di dalam mobil itu dia pakai AC, dia yang supir, dia yang nyupirin tapi gak pakai baju. Badannya gede, hitam lalu turun ngisi bensin. Saya mikir, kok bisa ya seperti ini gitu. Nah itulah budaya kita, karakter segala macam. Tapi kalau itu tidak dikelola dengan baik, apa yang akan terjadi? Bisa menjadi persoalan. GKMI Bandung ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah sampai di usia 41 tahun nanti di bulan Oktober. Dengan berbagai macam dinamika suku yang ada di sini. Tapi Tuhan boleh izinkan gereja ini tidak terjadi konflik. Ya kan? Nah ini berarti ada kedewasaan. Tapi kalau tidak terjadi kedewasaan, emosinya yang dibawa karena budayanya, ya, karena mungkin keterbukaannya terlalu begitu, tanpa melihat perasaan orang lain, maka itulah yang bisa menjadi sebuah persoalan. Tapi juga tadi, ya kesalahan, ketidakadilan, ketidakbenaran itu juga harus kita nyatakan. Ya, tapi dengan cara yang baik.
Nah karena itu Paulus bilang di sini Bapak Ibu, coba kita hitung benar nggak ya 5 hal itu. Nah dalam jemaat yang di Efesus ini Paulus bilang ada 5 hal yang harus kamu buang, ya, yaitu kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, gitu ya. Di ayat yang ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi ada yang ke-6 sebenarnya, kejahatan. Ya, tapi ini yang harus dibuang dalam kehidupan jemaat yang ada di Efesus. Nah Bapak Ibu, inilah yang harusnya, artinya Paulus bilang ini sebenarnya dibuang itu bukan berarti dia menjadi tiada. Ya, kalimatnya dibuang bukan dibilang dimatikan atau dihilangkan. Tapi berarti dibuang itu kadang-kadang masih ada sisanya. Nah inilah yang perlu kita pelajari Bapak Ibu dalam kita nanti mau berdamai dengan sesama kita. Nah rupa-rupanya inilah bagian-bagian yang sering memunculkan konflik, ketidakdamaian dalam kehidupan jemaat yang ada di sana. Ada kepahitan, ada kegeraman, ada kemarahan, pertikaian, fitnah, ya, yang semuanya itu bisa mendatangkan segala kejahatan dalam kehidupan jemaat di sana. Lalu saya coba lihat hal-hal ini Bapak Ibu. Nah menurut hemat saya, maka hal yang pertama ini menjadi kuncinya. Saya tidak akan menjelaskan ya keempat atau kelima yang lainnya. Karena itu saya hanya mau mencoba menjelaskan tentang kepahitan. Nah, menguasai emosi kita di dalam kepahitan dalam kehidupan kita. Nah karena itu saya mau bertanya kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Apa itu kepahitan? Ya, jangan bilang ini kopi. Ya, minum kopi kepahitan. Gitu. Apa itu kepahitan Bapak Ibu? Adakah di antara kita yang sedang mengalami kepahitan dalam hidupnya? Nah, dia kemanisan terus itu. Nah, itu ya. Ada? Bu Novi kelihatannya mengalami kepahitan. Karena Abah? Enggak. Atau si Abah yang mengalami kepahitan karena Bu Novi? Iya, aduh kasihannya hidupmu ya. Itulah, semoga Tuhan merahmati engkau. Apa itu kepahitan Bapak Ibu? Nah saya coba cari tahu. Paling tidak ini Bapak Ibu. Ya entah kita sudah merasakannya. Jadi kepahitan itu paling tidak boleh didefinisikan perasaan sakit hati yang mendalam. Jadi kalau hanya sekedar sakit hati itu belum bisa dikatakan kepahitan. Tapi kalau dia sudah mendalam ya dan juga ada wujudnya dari kepahitan itu, nah ini yang perlu kita perhatikan. Yaitu perasaan sakit hati yang mendalam yang dapat menyebabkan kebencian dan dendam. Jadi kalau engkau sudah membenci, mendendam berarti sudah ada kepahitan dalam dirimu. Ya, itu juga dalam sisi emosi. Dan saya yakin orang yang sudah punya kebencian dan dendam, kepahitan dalam dirinya, pasti dia tidak bisa berdamai dengan sesama. Ya, pasti dia akan sulit untuk berdamai dengan sesama. Bahkan bukan hanya sesama, tapi dengan dirinya pun sendiri dia belum berdamai. Tapi orang yang sudah berdamai dengan dirinya dan juga berdamai dengan Tuhan, menurut hemat saya pasti dia sudah terbebas dari yang namanya kepahitan. Ya, dan sehingga hidupnya mengalami kemerdekaan. Dari perasaan sakit hati yang mendalam yang dapat menyebabkan kebencian, dendam, itu kepahitan. Kepahitan apa yang menjadi penyebabnya? Paling tidak ada beberapa hal di situ. Kepahitan itu dapat dipicu oleh berbagai macam hal seperti pengalaman traumatis. Ya, saya dulu pernah mengalami pengalaman traumatis Bapak Ibu. Ya, ketika waktu itu mama saya itu agak galak, almarhum dengan saya. Tapi saya sudah berdamai dulu sebelum mama saya itu pergi, saya rekonsiliasi dengan beliau. Ya, saya masih ingat Bapak Ibu, saya pernah digebukin sama mama saya itu dengan sula. Sula itu apa itu? Kemoceng ya, kemoceng. Yang apa? Tangkainya itu terbuat dari rotan itu kan. Itu kan rotan tuh Bapak Ibu kan. Itu sedep tuh kalau dikenakan ke badan tuh. Nah saya dipakein itu Bapak Ibu. Waktu itu saya masih kecil ya udah agak kelas 5 SD lah. Saya pengen sepeda. Nah saya ini memang anak bungsu. Anak paling kecil kadang-kadang tuh anak bungsu tuh seringkali egois juga kan. Kudu mesti tuh seringkali hidup dalam dirinya. Jadi apa yang sudah dimintanya harus terjadilah. Bukan kehendakmu yang jadi tapi kehendakku yang jadi. Nah waktu itu saya pengen minta sepeda Bapak Ibu. Sepeda. Ya bapak saya waktu itu ya saya dekat sama bapak saya. Ya dekat sekali. Makanya waktu kemarin ada PPA tanya apa memori yang terindah dalam hidup berkeluarga. Saya katakan salah satunya adalah memori kedekatan saya dengan almarhum bapak saya. Yaitu kenakalan saya, kepintaran saya,
menyalahgunakan kasih sayangnya. Apa itu? Biasanya dulu saya waktu sekolah itu kami biasanya diantar rombongan ke sekolah. Nah saya kalau udah malas ke sekolah itu masih SD, saya itu duduk di belakang mobil paling belakang, lalu sampai sekolah itu udah sampai depan pintu gerbang sekolah. Satu sekolah kami semua saudara, ya satu saudara itu satu sekolah di Metodis. Itu kakak-kakak saya sudah turun, saya masih di belakang. Saya bermain drama. Aduh perutnya sakit. Gitu. Lalu apa kata bapak saya? Biasanya kalau saya sama Anya lalu saya bilang, gak ada sekolah kamu. Tapi bapak saya bilang tuh, oh sakit perutmu. Ya sudah, yuk kita pulang. Jadi saya diantar lagi pulang ke rumah. Sampai di rumah itu mama saya lihat, loh ini kok pulang gak sekolah? Udahlah sakit perutnya, biar dia di rumah dulu. Nah itu kedekatan saya. Nah karena itu waktu itu malam-malam saya bilang, sepeda. Nah malam itu bapak saya itu ada waktu itu tugas jaga kantor gitu loh. Jadi ada waktu itu ada situasi kondisi lalu mereka itu pegawai-pegawainya suruh jaga kantor, jaga malam. Nah berangkatlah bapak saya itu kerja, tinggallah saya di rumah. Nah saya masih nangis-nangis merengek-rengek. Nah disitulah kesempatan mama saya. Sini kau. Nah, gitu. Tidak pernah sumur-umur itu bapak ibu. Diambillah kemoceng itu, sula itu bapak ibu. Wah langsung digebukin. Pak, puk, apa? Sepeda, pak, puk, puk. Itu tenanan bapak ibu. Tidak main drama itu. Wah dipukulin, tuak. Wah sakitnya luar biasa. Dan itu melukai hati saya. Ya, itu pengalaman traumatis. Ya, pengalaman traumatis dalam diri saya. Nah karena itu waktu itu dulu saya sudah belajar. Ya, ketika saya sekolah teologi saya belajar perlu ada pemulihan, pelepasan, pengampunan. Lalu saya bilang, Mak saya mau bicara. Saya ada pengalaman traumatis dengan Mama. Lalu cerita dan akhirnya terjadilah rekonsiliasi. Nah biasanya Bapak Ibu kepahitan itu karena pengalaman traumatis, perlakuan yang tidak adil atau pengkhianatan. Itu bisa memunculkan yang namanya kepahitan. Pengkhianatan entah dari siapapun itu. Ya kita sudah baik benar tapi kita dikhianati. Itu bisa menghadirkan yang namanya kepahitan. Tapi ada satu hal yang lain juga Bapak Ibu yang sering membuat kita itu memasuki pengalaman traumatis, perlakuan yang tidak adil dan pengkhianatan yang sesungguhnya karena kesalahan kita di dalam menerima informasi ataupun perlakuan. Ya, kita sudah melihat dulu apa yang kita terima tanpa kita coba memasuki perlakuan-perlakuan itu secara mendalam, secara penuh dengan kemurnian. Nah inilah yang terjadi dalam dunia kita saat ini. Saya kutip dari seorang filsuf dan sosiologi ya yang sudah tidak ada namanya Jean Baudrillard Bapak Ibu. Ini menarik sekarang dan ini yang terjadi zaman kita saat ini. Banyak orang-orang di dunia kita ini mengalami kepahitan. Dan apa yang dia tuliskan, ya, tesisnya itu sesungguh terjadi dalam kehidupan kita. Dia katakan Bapak Ibu bahwa ya teorinya itu tentang simulakra dan hiperrealitas. Dunia sekarang ini ada di dalam dua hal itu. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa realitas modern zaman kita saat ini telah tergantikan oleh simulakra, yaitu representasi realitas yang tidak memiliki dasar yang mendalam dari realitas tersebut. Itulah yang sering atau dengan bahasa lain yaitu hoax. Kita ini sering kali termakan dengan yang namanya hoax yang sering itu membuat kita juga mengalami kepahitan. Berita bohong, berita yang belum tentu kebenarannya, tetapi itu sudah kita telan bulat-bulat. Nah ini bisa menjadi sumber kepahitan dalam hidup kita. Kita mendengar dari orang lain, si dia itu ngomong begini loh sama kamu. Lalu kita merasakan, kok bisa ya dia seperti itu. Padahal kita belum berjumpa dengan orang yang berkata itu. Tapi ada informasi yang disampaikan kepada kita. Lalu informasi itu kita telan. Bahkan mungkin bukan hanya 1-2 orang yang menyampaikan informasi. Tapi mungkin 2-3 orang. Tapi itu langsung kita telan. Dan itu menimbulkan kepahitan dalam diri kita. Jahat sekali dia ya. Nggak kusangka dia seperti itu. Nggak kuduga dia seperti itu. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Nah karena itu dalam dunia psikologi Bapak Ibu, satu hal untuk kita bisa mengatasi yang namanya kepahitan, kita perlu belajar yang tentang teori kognitif atau tentang pikiran. Karena rupa-rupanya Bapak Ibu seringkali kepahitan itu menghantam terlebih dahulu dalam pikiran kita. Ya. Tapi kalau pikiran kita itu sudah kita perlu dan asa dan kembangkan terus dengan baik,
maka itu menjadi sesuatu yang tidak akan membuat kita hidup di dalam kepahitan. Nah, dalam teori kognitif yang berbentuk pikiran tentang kepahitan itu dikatakan bahwa kepahitan itu adalah hasil dari cara kita memproses informasi tentang pengalaman yang menyakitkan. Jadi bagaimana kita menerima informasi lalu kita memprosesnya dan itu menjadi sebuah pengalaman kita, itu akan menghasilkan bagaimana sikap kita ke depannya. Apakah kita menjadi orang yang hidup di dalam kepahitan atau tidak. Ketika pikiran kita itu menjadi pikiran yang baik dalam kehidupan ini. Nah, sekarang saya mau menawarkan kepada kita Bapak Ibu bagaimana kita bisa mengatasi kepahitan supaya nanti ujungnya kita bisa berdamai dengan sesama. Nah, paling tidak Bapak Ibu, satu hal yang paling besar yang perlu kita sadari bahwa kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Ya. Jadi sadari apa yang sudah terjadi itu memang tidak bisa kita ubah. Mungkin ada perlakuan orang yang membuat kita merasakan ketidaknyamanan, itu memang tidak bisa kita ubah. Ya, tetapi yang bisa kita ubah itu adalah bagaimana kita menyikapinya untuk hari depan kita. Itu poinnya. Maka terima, karena kita sudah menyadari tidak bisa semuanya diubah, maka poin berikutnya terima semua yang ada itu. Jadi Bapak Ibu kadangkala ya penerimaan itu menjadi kunci yang paling besar untuk kita bisa mengalami kemerdekaan dari hidup ini. Terbebas dari yang namanya kepahitan hidup. Tapi ketika engkau belum bisa menerima, maka engkau akan selalu diikat dan terbelenggu dengan segala kepahitan-kepahitan hidupmu. Dan akhirnya sia-sia hari-hari hidupmu. Maka sadari bahwa semua yang terjadi itu tidak bisa diubah. Suami saya kok begini ya, ya that's it, tidak bisa lagi. Dulu ya sudah, kenapa dia begitu? Ya memang dia sudah begitu. Istri saya kok seperti itu ya, ya memang sudah seperti itu. Terima dulu Bapak Ibu. Ya. Dan kedua bukan hanya terima tapi lihatlah kehidupan yang di depan dengan cara pandang yang baru. Lihat kehidupan yang di depan itu dengan cara pandang yang baru. Dengan pikiran yang dirahmati, dilawat oleh kasih karunia Tuhan. Karena itu dalam hidup kita ini satu poin penting Bapak Ibu dan saudara dan saudari. Janganlah selalu munculkan pertanyaan kenapa dan mengapa. Karena kalau engkau selalu bertanya kenapa ya, mengapa ya, atau kok bisa ya, kadangkala engkau tidak akan pernah menemukan jawabannya. Capek Bapak Ibu. Ayub tidak pernah sepertinya bertanya, kenapa Tuhan? Mengapa semua ini harus terjadi dalam hidupku? Bukankah aku ini saleh, lurus, taat kepadamu? Tetapi dia memunculkan pertanyaan paling tidak, bagaimana di dalam situasi, keadaan yang sepertinya pahit ini, aku bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi karena itu Bapak Ibu terima semua keadaan yang memang tidak bisa diubah. Tetapi bukan hanya berhenti di dalam penerimaan itu, lihat ke depan, kelola dengan cara pandang yang baru. Karena itu munculkan dalam hidupmu bukan pertanyaan kenapa dan mengapa, tapi bagaimana aku harus menjalani hidup ini. Dan ingat Bapak Ibu satu hal, dunia kita ini tak selebar daun kelor. Jadi dunia kita ini tidak selalu selebar daun kelor Bapak Ibu. Tuhan juga pernah katakan kan, kalau engkau sudah menghadirkan damai sejahtera di rumah itu, ya kan? Itu kan mengajarkan juga tidak mengalami kepahitan kan? Kalau engkau masuk ke dalam sebuah rumah, engkau ketuk dan engkau katakan damai sejahtera tinggal di rumah ini, engkau tidak mendapatkan apa-apa. Apa Tuhan bilang? Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus ajarkan apa Bapak Ibu? Ketika engkau berjalan, datang ke sebuah rumah dan engkau menyampaikan damai sejahtera, Shalom Eirene. Lalu orang di rumah itu tidak menyambut engkau, tidak menerimanya. Tuhan bilang apa? Terus engkau berkata sedemikian rupa, Shalom Eirene, bertobatlah. Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Halo, Tuhan bilang apa? Kebaskan kakimu, lalu apa? Tinggalkan. Ini menjadi poin Bapak Ibu. Ya, artinya kalau engkau sudah berbuat baik tapi ada yang orang belum menerima engkau, that's fine, oke. Hidupku tidak akan berhenti di situ. Dunia ini tidak selebar hidupmu, rumahmu itu saja. Dunia ini luas.
karya Tuhan masih lebih banyak dibandingkan dengan semua apa yang engkau lakukan. Nah, karena itu Bapak Ibu, dalam hidup kita supaya kita tidak mengalami yang namanya kepahitan, hiduplah di dalam sebuah sikap yang namanya, ya harapan Paulus, kalau itu bisa dilakukan, ramah, penuh kasih, mesra, saling mengampuni, itu akan terjadi. Untuk itu, satu poin penting hidup kita, maka kita harus mengalami yang namanya reframing. Hidup kita ini harus mengalami yang namanya sudut pandang yang baru. Ya. Bu Dita ini senang nih dengan foto-foto gitu ya. Ya, karena itu kemarin ya, kami pas melihat ibu di Salatiga lalu cuci cetak foto. Ya, karena kemarin kalau di Bandung tuh agak mahal Bapak Ibu. Jadi memang kadang-kadang kita perlu cari cara untuk bisa mencetak foto yang gede tapi ya lumayan gitu. Oh, kalau di Bandung mungkin ukuran berapa? 20R itu ya. Ukuran berapa? Ya di Bandung tuh sekali cetak aja 400.000 Bapak Ibu. Akhirnya kami waktu lihat ibu waktu itu ke Salatiga, sekalian di sana tuh nggak sampai segitu ya. Ya sudah itu cuma 200.000 tuh sudah cukup banyak Bapak Ibu. Nah, lalu di rumah itu di sana itu ada bingkai yang tidak terpakai, ya, bingkai foto. Nah kalau beli bingkainya juga lumayan. Jadi ada bingkai di situ, ya bagus gitu. Lalu kami bawa Bapak Ibu dan diisi foto yang kami cetak di Salatiga. Itulah reframing. Bingkainya sama, tapi fotonya bisa berbeda di dalamnya. Atau sebaliknya, ya, fotonya bisa berbeda, fotonya sama, bingkainya yang berbeda. Dalam hidup kita perlu seperti itu, supaya bisa menghadirkan ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Maka kita perlu reframing dalam hidup ini, melihat bukan hanya seperti apa yang kita lihat. Ada yang tahu enggak Bapak Ibu cerita tentang biksu? Ya, di sebuah vihara atau apa namanya itu, sebuah tempat mereka beribadah itu, biksu sekolahnya begitu. Lalu biksu itu punya rambut enggak Bapak Ibu? Seorang biksu itu punya rambut enggak? Masih semuanya botak ya. Lalu biksu ini diberi perintah. Ada pernah dengar cerita enggak Bapak Ibu? Diberi perintah untuk menjual sisir. Biksu disuruh jual sisir Bapak Ibu. Sementara mereka sendiri tidak punya rambut. Coba Bapak Ibu, kalau engkau seperti itu. Ya. Itu kan kelemahan ini. Lalu biksu itu, tolong jual sisir ini sebanyak-banyaknya. Kata pimpinannya, menguji ini biksu-biksu muda. Kalau engkau bisa, maka engkau lulus. Lalu ada berapa itu? Ada 3 atau 4 itu. Biksunya yang ditugaskan. Nah biksu pertama Bapak Ibu, dia berpikir stres ini. Waduh gimana caranya aku bisa menjual sisir. Sementara kepalaku botak, aku gak bisa kasih contoh sama orang. Aku bilang, ayo Bapak Ibu belilah sisir ini. Karena sisir ini sangat berguna untuk menata rambut Bapak Ibu. Lalu nanti orang ketika aku sampaikan seperti itu, orang akan bilang, kamu sendiri gimana gak punya rambut? Katanya gitu. Akhirnya dia stres Bapak Ibu. Karena dia masih punya keluarga, dia hubungin keluarganya. Lalu dia bilang, tolonglah belilah sisirnya. Lalu keluarganya mungkin hanya ada beberapa, lakulah biksu yang pertama bisa menjual 1 sisir, bisa menjual 5 sisir. Lalu biksu yang kedua Bapak Ibu lebih tinggi lagi, ya bukan hanya ke keluarganya, ya cari teman-temannya gitu ya, teman-temannya dulu lalu bilang tolonglah ini supaya aku bisa meningkat ini, lulus ujian. Lalu bisalah laku 10 sisir. Lalu biksu yang ketiga Bapak Ibu, reframing. Dia ngelihat memang aku ini gak mungkin bisa menjual sisir ini. Karena ada kelemahanku yaitu kepalaku botak. Tapi apa yang dia lakukan? Dia datang kepada biksu utama yang ada di tempat itu. Dia ngobrol. Biksu, tempat kita ini banyak didatangi orang. Dan ini ada di atas puncak. Anginnya kencang. Ya, anginnya kencang. Dan tempat kita ini termasuk tempat yang keramat. Sehingga banyak orang yang berziarah itu rambutnya teracak-acak. Bolehlah biksu, ketika engkau menerima para perziarah, engkau juga boleh berikan sisir ini sebagai souvenir kepada orang-orang yang datang. Dan berikan kalau engkau terberkati dengan sisir ini, berikanlah juga sumbangan kepada vihara ini. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu?
bisa si biksu yang ketiga ini menjual sisir itu lebih daripada 5, lebih daripada 10, bahkan beratus-ratus sisir. Karena bukan dia yang memakai dirinya untuk menjual, mempromosikan, tapi dia pakai sesepuh orang yang lebih hebat untuk berkata-kata kepada setiap penjara. Dan akhirnya orang yang datang itu mengerti, oh iya, lalu membeli sisir itu. Itu reframing Bapak Ibu. Melihat bukan hanya sedemikian rupa, tetapi melihat dengan sudut pandang yang baru. Persoalannya sama enggak? Jual sisir. Persoalannya sama enggak? Aku botak. Tapi reframing mampu mengubah sudut pandangnya. Dan akhirnya ia mengalami kebebasan dan bahkan pemulihan dalam hidupnya. Nah, dalam hidup kita ini apa reframing kita Bapak Ibu? Dalam kita menguasai kepahitan kita. Reframing kita satu poin gedenya. Kasih Kristus yang telah mengampuni itu harusnya menjadi bingkai besar dalam hidup kita. Dibandingkan dengan foto atau isi yang ada di dalam bingkai tersebut. Lihat akan kasih Kristus yang telah begitu luar biasa mengampuni. Karena itu Paulus katakan tadi di ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dibandingkan dengan segala hal tadi di ayat 31, kepahitan dan bla bla bla. Lihat kasih Allah yang telah mengampuni kamu. Gambaran besar itu adalah yang lebih penting. Apa? Kasih Allah yang telah mengampuni hidupku. Dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Bapak Ibu, kalau kita punya reframing yang sedemikian rupa, menurut saya, ya ini kalimat agak sedikit satir menurut saya ya. Kita bisa menjadi orang yang cuek, masa bodoh terhadap semua apa yang terjadi dalam hidup kita yang membuat kita pahit. Alah, segitu doang. Gak apa-apa. Karena yang lebih penting adalah dia daripada semua yang kau kerjakan dan kau lakukan itu. Gak mempan bagi diriku. Karena yang sudah lebih penting adalah kasih Tuhan yang sudah mengampuni hidupku. Tapi bukan berarti sisi emosi kita tidak ada. Itu sisi emosi kita, tapi kita kelola dengan baik untuk menyikapi kepahitan yang sepertinya mau datang dalam hidup kita. Merdeka enggak kita Bapak Ibu? Berdamai enggak kita? Menjadi orang yang berdamai enggak? Untuk menjadi orang yang penuh dengan amarahkah kita? Saya yakin harapan Paulus itu bisa terjadi, yaitu ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni dalam kehidupan kita. Nah jadi hal yang berikutnya itulah yang perlu kita kerjakan, berdamai dengan sesama. Karena sesama itu mungkin menjadi orang-orang yang banyak menyakiti kita. Tapi penting kita lakukan Bapak Ibu, supaya kenapa? Karena satu hal yang perlu kita sadari. Gereja itu adalah miniatur wujud kehadiran kerajaan Allah. Siapa gereja itu sesungguhnya Bapak Ibu? Saya dan Anda adalah gereja. Kita ini adalah miniatur wujud dari kehadiran kerajaan Allah. Siapa yang sudah pernah ke Taman Mini Indonesia Bapak Ibu? Ada yang sudah pernah jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia? TMII? Ada Bapak Ibu? Taman Mini Indonesia? Sedih banget hidupmu Bapak Ibu. Ke Taman Mini aja belum pernah. TMII di Jakarta? Atau nanti ulang tahun gereja kita ke sana aja? Gimana? Cocok? Ya bisa loh Bapak Ibu, di sana itu ada teman-teman di Jakarta itu bisa sewa satu misalnya daerah gitu ya, misalnya kan itu kan budaya-budaya kan, ya kan ada Sulawesi ada apa, itu katanya bisa disewa, ada lapangannya, bisa ibadah boleh, lalu bisa juga pesan makan di sana. Atau gimana? Ulang tahun kita ke sana aja? Asal Bapak Ibu kasih duitnya banyak ya kita bisa berangkat. Tapi kalau hanya harapkan supaya majelis memikirkan ya sorry lah ya Bapak Ibu ya, di gereja aja lah kita ulang tahunnya ya. Bahkan kosongan nanti mungkin ulang tahunnya. Gak ada, hanya aja apa selamat pagi, selamat siang, Tuhan memberkati, itu aja yang mungkin kita terima. Tapi Bapak Ibu yang mau saya katakan, kita ini adalah gereja sebagai miniatur wujud kehadiran Allah. Bagaimana kita bisa menjadi miniatur yang terlihat kalau kita tidak bisa menjadi orang-orang yang membawa damai? Kita harus menjadi orang, kalau kita hanya menjadi orang-orang yang masih hidupnya di dalam kepahitan. Kita
selalu menjadi orang-orang yang senangnya tuh hobinya tuh bertengkar. Marah yang tidak punya juntrungan. Penyebabnya nggak jelas. Pokoknya marah aja. Emosional aja. Ya. Kalau nggak cocok langsung marah, mutung, pundung. Gimana kita bisa menjadi miniatur kerajaan Allah? Dunia ini sedang mencari-cari bagaimana itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu penuh dengan damai sejahtera. Ada shalom, ada irene di dalamnya. Tapi bagaimana kita bisa menjadi seperti itu kalau kita masih menjadi jemaat yang penuh seperti di ayat 31, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kegeraman, kemarahan, kegaduhan, fitnah. Itu menjadi bagian kita yang paling senang kita lakukan, gosip. Senang orang salah. Senang melihat kalau orang itu salah, lalu itu menjadi bahan untuk kita gebar-gemborkan. Lupa untuk kita melihat gimana juga hidup kita. Acara paling favorit di TV itu apa? Ya gosip kan. Benar nggak? Wah itu kan paling enak kita nonton gitu. Wah itu pembawa acaranya, artis ini bla 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 bla. Besok-besok juga pembawa acaranya juga ternyata sudah mengalami juga seperti itu. Senang kan kita mencari kesalahan orang lain. Bapak Ibu memang ini kalimatnya. Gereja dan umatnya tidak akan pernah menjadi kerajaan Allah yang sempurna. Memang kita nggak bisa. Namun gereja dapat menjadi miniatur kerajaan Allah dan dapat menjadi agen pembaharuan ya, dan transformasi di dunia ini. Memang kita tidak bisa sempurna. Yang sempurna itu arti benar-benar karena itu dikatakan miniatur, gambaran kecil-kecil dari kerajaan Allah itu. Itulah yang harus terwujud. Memang kita tidak bisa menjadi wah gitu. Tapi kita bisa menjadi gambaran kecil-kecil daripada kerajaan Allah itu. Dan itu membawa pembaharuan dan transformasi di dalam dunia kita ini. Kita menjadi orang-orang yang bisa membawa damai kepada sesama kita. Di tengah-tengah mungkin ketidaksepakatan kita. Di tengah-tengah mungkin ketidakcocokan dengan rasa kita. Di tengah-tengah mungkin juga rasa sakit yang harus kita terima. Di tengah-tengah mungkin tidak ada penerimaan atau apa ucapan puji syukur dengan segala apa yang sudah engkau lakukan. Tidak ada apresiasi. Tetapi kita tetap menghadirkan damai di dalam hidup ini. Doa Pak Saiful tadi itu menarik. Doa syafaatnya. Dia bilang kan tadi satu kalimatnya, dia bilang mari kita belajar untuk tidak apa tadi, menghitung apa yang sudah kita berikan untuk dunia ini. Kadang-kadang kita seringkali menghitung, aku sudah kasih damai loh sama kamu Pak Saiful. Aku sudah tolong kamu loh. Seringkali kita menghitung-hitung. Tapi tadi dia bilang mari kita belajar juga melihat apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita ini. Dibandingkan kalau dengan apa yang kita berikan Bapak Ibu. Baru sepersekian 0,00000% itu yang engkau berikan. Dibandingkan dengan Tuhan yang sudah berikan kepada hidupmu. Nah saya yakin kita akan bisa menjadi orang-orang yang berdamai. Dan karena itu Bapak Ibu berdamai dengan Allah. Itu akan mengubahkan diri kita. Jadi makanya saya katakan poin pertama kita, mari kita berdamai dengan Allah. Artinya berdamai dengan Allah itu meletakkan dan mengizinkan Allah menjadi Allah seperti Allah apa adanya. Jangan paksakan Allah menjadi Allah yang seperti kehendak kita. Tapi mari berikan seluas-luasnya, biarlah engkau menjadi Allah yang seperti engkau. Dan aku berdamai dengan itu. Maka di situ kita akan bisa melihat dan itu akan mengubahkan hidup kita. Dan kita akan bisa melihat, Tuhan itu ternyata menarik sekali, luar biasa dalam segala karya kehidupannya. Dan itu membuat kita damai dengan diri kita dan akhirnya kita juga bisa menjadi damai dengan orang lain. Berdamai dengan diri serta sesama sebagai cerminan dari pendamaian yang sudah Ia kerjakan. Jadi Bapak Ibu kalau kita bisa berdamai dengan orang lain itu sesungguhnya adalah cerminan dari kehidupan kita. Ya. Yang membuat
kita tidak lagi menjadikan hidup ini bicara hanya tentang aku saja. Tapi hidup kita sudah bicara tentang Dia. Kita tidak lagi hanya sekedar memikirkan diri kita Bapak Ibu. Tapi lebih daripada itu kita sudah memikirkan orang lain. Saya yakin Bapak Ibu orang-orang yang sebenarnya sudah terlibat dalam pelayanan-pelayanan sosial dengan begitu luar biasa terjunnya. Seperti Mother Teresa dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan dirinya. Sehingga ia tidak memikirkan lagi dirinya. Ya, tetapi sudah memikirkan manusia-manusia lain. Bapak Ibu Mother Teresa itu dikatakan sebagai seorang biarawati yang hanya punya pakaiannya 2 Bapak Ibu. Pakaiannya cuma 2. Yang dipakainya sama satu yang sedang dijemur atau dicuci. Dia tidak sempat mikirkan. Yang lebih dia pikirkan itu adalah menolong orang-orang yang terpuang ini Bapak Ibu. Kalau kita jujur kita lebih banyak mikirkan apa Bapak Ibu? Mikir diri kita sendiri kan? Ya kan? Mikir diri kita sendiri. Gimana nanti saya ya? Gimana ya? Tapi kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita, maka kita akan berdamai dengan sesama kita. Dan itu wujudnya, hidup ini bukan lagi hanya tentang aku, tetapi tentang Dia di dalam karya-karyanya. Karena itu poinnya kebersamaan dengan orang lain, itu menghadirkan benar-benar suasana shalom. Saya katakan suasana Bapak Ibu. Bukan shalom artinya dalam arti yang sesungguhnya itu hanya suasana. Ya. Eirene menjadi bagian yang diusahakan dan dikerjakan. Kita memang mungkin bisa beda. Tapi perbedaan itu bukan membuat kita menjadi orang yang saling menyakiti. Tapi perbedaan itu menghadirkan shalom dan eirene. Engkau dengan suamimu, dengan istrimu pasti beda Bapak Ibu. Enggak sama karena perbedaan itu engkau juga menikahimu. Jangan paksakan untuk menjadi sama dalam keluargamu. Tidak indah Bapak Ibu. Kalau keluarga itu sama, plek. Engkau sedang nikah dengan cermin dirimu sendiri. Tidak menarik Bapak Ibu. Tapi nikmatilah dalam segala keperbedaannya itu. Dalam kebersamaan untuk menghadirkan damai sejahtera. Saya dengan Budita ini beda banget Bapak Ibu. Jauh. 2-3 kilometer lah ke depan. Jauh. Kalau secara psikologis saya ini orangnya itu ekstrovert Bapak Ibu. Saya senang bergaul. Budita ini orang eksakta, dia lebih kepada tipenya introvert. Ketemu orang banyak dia bisa stres Bapak Ibu. Pusing kepalanya. Jujur, saya justru kalau gak ketemu sama orang kepala saya pusing. Kalau hanya saya ketemu sama Budita terus setiap hari, saya bisa pusing. Tapi kalau bisa ketemu sama orang lain, ngobrol yang gak jeruntungan, gak jelas, saya lebih senang Bapak Ibu. Tapi kalau Budita itu ketemu sama orang lain, dia pikir, ini ngomong gak penting, untuk apa? Gitu. Lebih baik aku duduk di belakang meja ngerjain soal-soal matematika. Dia bisa tahan Bapak Ibu. Ya, dia bisa tahan itu. Budita ini orang introvert itu biasanya orang yang perfect dalam mengerjakan sesuatu. Ya. Nah kayak ini nanti kan dia ibadah kedua ngajar sekolah minggu. Bapak Ibu tahu dia persiapan sekolah minggu tuh kalah kayak pendeta. Ya, saya persiapan, baca tulis gitu kan. Lalu tanya, udah selesai Pak persiapanmu? Udah. Saya taruh, dia masih kerjain, bahkan semalam dia kerjain persiapan untuk ngajar nanti. Dia sekolah minggu itu sampai jam 12 sampai jam 1 itu dia kerjain. Bahannya. Ambil ngomel-ngomel juga. Bahannya kok susah banget ya. Gitu. Tapi dia kerjain Bapak Ibu. Dia bikin ininya itu. Itu orang dia Bapak Ibu. Saya orangnya santai, easy going aja. Ya udah gitu. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu justru kadang-kadang kalau saya lihat justru dia lebih kuat menghadapi kepahitan-kepahitan hidup. Saya kadang-kadang orang ekstrovert ketika diperhadapkan sesuatu yang tidak cocok itu bisa lebih down. Orang yang lebih biasanya itu terbuka ketika dihantam sesuatu itu bisa lebih down. Saya kadang-kadang begitu. Saya langsung ngelukru. Saya berita, alah gitu aja kok kamu pikirin terlalu apa. Karena dia menganalisanya lebih dalam. Tapi orang ekstrovert itu bisa aja, waduh kok begitu ya. Sakitnya itu langsung terasa Bapak Ibu. Makanya jujur kalau dalam keluarga kami, kalau saya marah itu bisa lebih lama daripada Budita. Ya kan? Saya kadang-kadang bisa lebih lama. Karena susah, ini istriku kok gak bisa ngerti gitu. Rasanya itu sakit gitu loh kalau ada sikapnya mungkin yang tidak cocok dengan saya. Tapi kalau saya yang ada tidak cocok, dia bisa lebih cepat memaafkannya. Ini kok jadi curhat keluarga kita gimana ya?
Kesenangan nih jemaat semua nih. Semuanya saya perhatikan wajahnya serius nih. Memperhatikan saya. Terus Pak, ceritakan keburukan keluargamu. Ceritakan Pak. Wah langsung semua saya lihat wajahnya semangat gitu. Tadi ngantuk-ngantuk, semuanya langsung terbelalak gitu ya. Saya mau katakan juga bahwa keluarga kami juga bukan keluarga yang sempurna. Tapi kami mau belajar keluarga kami menjadi keluarga yang miniatur kerajaan Allah. Dengan segala keperbedaan yang ada di dalamnya. Dengan cara melihat lebih luas Bapak Ibu. Itu kuncinya kita bisa berdamai. Karena akhirnya kalau saya memaksa supaya istri saya sama dengan saya, konfliklah yang muncul. Tapi saya juga tidak pernah memendam emosi saya. Istri saya juga tidak pernah memendam. Tapi kami kelola itu untuk semakin mengenal satu dengan yang lain. Dengan segala keperbedaan yang ada di dalamnya. Sehingga foto yang di dalam rumah itu tetap menjadi foto yang bukan hanya seperti kata Jen Loldrak tadi. Itu bukan menjadi sebuah hiperrealitas. Bukan hanya sekedar realitas di atas realitas yang sedang dibuat sedemikian rupa. Tapi itulah fakta dan kenyataannya. Bisakah kita berdamai dengan sesama kita? Ketika kita punya reframing yang gede, maka kita bisa berdamai. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan kami boleh belajar untuk menjadi umat-Mu yang menghadirkan damai di dunia ini. Ketika kami sudah berdamai dengan Engkau, karena Engkau telah memberikan juga perdamaian yang sesungguhnya. Dan itu membuat kami juga menjadi orang-orang yang tergerak menghadirkan damai kepada sesama kami. Bukan hanya sesama itu orang-orang yang seiman dengan kami. Tetapi lebih daripada itu, kami juga boleh berdamai dengan orang-orang yang belum mengenal dengan Engkau Tuhan. Sehingga dunia ini menjadi dunia yang sungguh boleh dirasakan. Shalom itu, eirene itu benar-benar terwujud nyata di dalam kehidupan ini. Demi Kristus tolonglah kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kembali kita sebagai jemaat Kristen yang terus ingin meneladani Kristus. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuritan kita. Dengan kembali berkata, kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita pula bersama-sama dengan gereja-gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih untuk Pak Elvan untuk firman yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang Bapak Ibu yang bertugas untuk maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, saya mengundang Bapak Ibu untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah kami dapatkan pada pagi hari ini Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk mengasihi sesama kami Tuhan, baik dimanapun berada Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya apa yang kami berikan bisa berkenan di hadapan Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Saya juga mengundang Bapak Ibu majelis untuk membacakan warta pada minggu ini.
Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk kita semuanya. Mohon perhatian untuk beberapa warta jemaat pada minggu pagi hari ini. Atas nama Majelis Hamba Tuhan kami menyambut seluruh jemaat, baik yang baru pertama kali hadir maupun jemaat yang sudah setia dan menjadi anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami sukacita kita bisa beribadah bersama pada pagi hari ini. Kalau mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, boleh mengangkat tangan untuk kami boleh kenal lebih lanjut. Puji Tuhan, kita semuanya jemaat yang setia. Juga atas nama majelis dan jemaat kami mengucapkan untuk Pak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan di ibadah yang pertama hari ini. Tuhan memberkati terus Pak, jadi berkat bagi kami semua Pak. Selanjutnya ibadah komisi senior. Shalom Bapak Ibu, ibadah senior akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 pukul 10 WIB sampai dengan selesai bertempat di GKMI Bandung. Dan yang membawa firman Tuhan Bapak Pendeta Elvin Stompul. Mari Bapak Ibu yang lain kita tunggu kehadirannya di ibadah senior hari Senin nanti ya. Selanjutnya seperti biasa pada hari Rabu minggu keempat berarti ya, minggu keempat kita akan adakan pemahaman Alkitab. Tepatnya pada hari Rabu pada hari Rabu 20 September 2023 pukul 18.30 sampai dengan 21. Jadi meskipun 21 kadang-kadang kita lebih Bapak Ibu karena memang ini seru dan menarik sekali gitu ya. Jadi kami rindu juga untuk Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami ya. Terus supaya kita juga semakin dikuatkan. Tema kali ini menarik Bapak Ibu. Yefta nobody menjadi somebody ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ini Yefta ini benar nggak ada di Alkitab ya? Kok saya baru dengar kali ini. Ini Pak, kita akan ketemu dan kita akan nanti mendengar lebih jauh mengenai siapa itu Yefta. Ditunggu ya Bapak Ibu sekalian. Dan biasanya kita akan mulai dengan ngopi-ngopi, snack-snack dulu lah gitu ya. Selanjutnya perjamuan kudus akan diadakan pada hari Minggu 1 Oktober 2023. Dimohon untuk seluruh jemaat boleh mempersiapkan diri. Kemudian untuk ulang tahun kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Dustri Situmorang pada tanggal 18 September, kemudian Ibu Nursiana Nainggolan 21 September, Bapak Daud Christian Hadi Prastia 21 September. Demikian warta kita hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Kasih-Nya
mengasihi engkau. Pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggilmu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sekalian sesudah menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.